Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Dwi Cahyaningsih. Saya berasal dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas C dengan NIM 5302020200127. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai tasawuf dan pengaruhnya bagi manusia. Tasawuf itu merupakan usaha seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, akhlak tasawuf ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan manusia itu agar selamat dunia dan akhirat. Akhlak tasawuf ini berpengaruh positif bagi seseorang dan dapat juga berpengaruh negatif bagi orang tersebut, tergantung bagaimana ajarannya, cara mempelajarinya, dan bagaimana cara mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu dampak positif dari akhlak tasawuf ini apa? Yaitu dapat menumbuhkan jiwa seseorang itu menjadi ikhlas ketika beribadah, ketika berjuang, ketika beramal, dan senantiasa selalu rindu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seorang sufi ini selalu mensucikan diri agar dirinya itu selalu tenang, yakin, dan senang ketika beribadah. Nah, selain itu, dampak dari akhlak tasawuf ini yaitu dampak negatif, yaitu menjadikan seseorang itu berbuat uzlah secara berlebihan. Sedangkan sesuatu apapun itu yang dilakukan secara berlebihan itu tidak baik. Nah, uzlah sendiri adalah mengasingkan diri dari masyarakat dan dalam kurun waktu tertentu, dan dia itu benci terhadap hal-hal apa yang ada di dunia atau benci terhadap hal-hal duniawi. Dan kita ketahui bahwa jika orang tersebut benci sepenuhnya terhadap hal-hal duniawi, itu juga tidak baik. Karena apa? Karena nantinya orang tersebut itu akan menjadi a priori terhadap problem sosial masyarakat dan tidak mandiri dalam bidang ekonomi, dan umat Islam ini akan terpuruk dalam bidang ekonomi, dan orang tersebut tidak akan maksimal dalam beribadah karena dia itu tidak mampu berzakat, tidak mampu berkurban, dan tidak mampu berhaji, karena dia hanya memikirkan akhiratnya saja, tidak memikirkan dunianya. Sehingga seorang yang bertasawuf ini harus seimbang antara dunia dan akhirat, seimbang, harus berkesinambungan dalam menjalankannya. Jadi ketika kita menjalankan tasawuf ini, kita tidak meninggalkan sepenuhnya hal dunia. Kita juga harus memikirkan dunia, tapi memikirkannya itu tidak langsung memikirkan dunia terus, itu tidak, tapi memikirkan bagaimana cara kita mengatasi hal-hal dunia dan tidak terpuruk dengan hal-hal dunia, gitu ya. Nah, sejauh yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini sejak lama itu sudah menganut paham keruhanian yang bercorak Hindu-Buddha. Mereka ini bersemedi dan menjauhkan diri dari kemewahan dunia dan mencari ketenangan batin, cari kesenangan batinnya mereka. Ajaran Islam ini masuk ke Indonesia ini bersamaan dengan paham tasawuf dan berkembang menjadi ajaran Torekot. Nah, ajaran tasawuf ini di Indonesia ini berkembang secara luas, gampang, mudah begitu ya diterima di Indonesia. Itu karena apa? Karena di Indonesia ini sejak awal itu sudah dipengaruhi, sudah tertanam hal-hal yang mistis seperti itu, hal-hal yang mistis, hal-hal batin, dan yang menyangkut tentang kerohanian. Dapat dilihat dari beberapa kegiatan keagamaan, praktik peribadatannya, kegiatan sosial budayanya, dan bahkan dari pendidikannya, gitu. Karena kepeduliannya masyarakat Indonesia terhadap tasawuf ini, bahkan muncul karya sastra atau kitab-kitab yang bersumber dari ajaran Islam yang dipadukan dengan alam pikiran Jawa. Dan
kitab-kitab atau sastra ini dipusatkan di pesantren. Kitab-kitab itu salah satunya yang pertama itu ada Serat Centini. Nah, serat ini itu di dalamnya berisikan tentang paham tasawuf yang berkaitan dengan tentang ilmu pengalaman kebatinan yang terdiri dari 4 tingkat, yaitu ada syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Yang kedua ada serat wirid hidayat jati. Nah, serat ini diampu oleh Ronggo Warsito. Nah, yang ketiga itu ada serat Wedatama. Serat Wedatama ini dianggit oleh Pangeran Adipati Mangkunegara IV. Nah, di dalamnya itu menjelaskan tentang sembahyang 4 tingkat atau yang sering disebut dengan sembah catur yang sejajar dengan paham tasawuf, yaitu ada syariat, ada thariqat, ada hakikat, dan makrifat. Nah, sehubung dengan itu, akhlak tasawuf atau tasawuf ini merupakan usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita itu selalu senantiasa bahagia, senantiasa mendapatkan keutamaan hidup sesuai dengan Al-Quran surah Al-A'la ayat 14-15 yang berbunyi qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasholla, yang memiliki arti sungguh bahagia orang yang mensucikan dirinya, yang menyebut Tuhannya dan menegakkan sholatnya. Nah, maksud dari ayat itu apa? Maksud dari ayat itu adalah seseorang itu akan bahagia secara nyata, yaitu kebahagiaan yang hakiki bagi seseorang itu bukan terletak dari banyak harta, sebanyak sedikitnya harta di dunia, atau tinggi rendahnya jabatan dia di dunia, tapi karena kedekatannya dirinya itu dengan yang maha kuasa. Nah, itu merupakan kebahagiaan yang hakiki bagi seorang manusia. Nah, kebahagiaannya itu dapat dicapai dengan kita berbuat baik, kita berbuat sopan santun, baik itu secara sosial atau secara lahiriah atau secara alamiah. Nah, untuk mendapatkan kebahagiaan itu, kita juga harus membentuk sebuah insan kamil. Nah, apa sih itu insan kamil? Insan kamil ini terdiri dari 2 kata, yaitu insan dan kamil. Insan ini merupakan artinya yaitu manusia, dan kamil itu sempurna, sehingga jika disatukan menjadi arti manusia yang sempurna. Nah, menurut para filosof klasik, insan ini merupakan manusia yang secara langsung itu mengarahkan kepada manusia itu sendiri, dan kamil itu sesuatu yang sempurna dan dipergunakan untuk menyempurnakan suatu zat atau suatu sifat. Nah, kata insan ini jamaknya adalah kata al-nas yang memiliki 3 asal kata, yaitu anasa, nasia, dan al-uns. Nah, anasa itu memiliki arti melihat, memiliki arti mengetahui, minta izin, bahwa manusia itu memiliki kemampuan dalam penalarannya. Yang kedua yaitu nisaya. Yang kedua itu katanya berasal dari kata nasia, nasia. Nasia itu berasa memiliki arti lupa yang berkaitan dengan kepribadian manusia. Yang ketiga itu al-uns. Al-uns ini memiliki arti jinak, terus lawan, buas. Nah, yang mengandung arti bahwa manusia ini dapat hidup berdampingan, jinak, dan dapat dipelihara, dan dapat beradaptasi dengan lingkungannya di sekitar. Nah, al-ans ini di dalam Al-Quran menunjukkan bahwa
menunjukkan bahwa seorang atau sekumpulan masyarakat yang memiliki tujuan untuk mengembangkan kehidupannya. Sedangkan al-insan ini sering dibedakan dengan kata bashar. Bashar ini merupakan adanya persamaan umum yang memiliki ciri pokok, yakni kenyataan lahiriah yang menempati ruang dan waktu dan berkaitan dengan hukum. Bashar ini adalah manusia yang menjalankan kehidupannya sehari-hari yang dikaitkan dengan aktivitas lahiriah yang didorong oleh kodrati alamiah, begitu ya. Dan manusia yang memiliki atau menghargai tata aturan secara etika, memiliki sopan santun, terus memiliki akhlak yang mulia, baik itu sosial maupun alamiah. Orang tersebut itu mampu disebut menjadi seorang yang insan kamil. Nah, disimpulkan insan kamil ini menurut Al-Quran adalah seorang manusia yang memiliki kesempurnaan baik dari segi ruhaniyah dan memiliki sifat-sifat ketuhanan, terus memiliki akhlak atau budi pekerti yang luhur, intelektual, dan mampu mengembangkan sosial, budaya, kemasyarakatan di lingkungannya baik dan secara sehat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.